Ini kebetulan iPhone 6s Plus ganti baterai sama LCD, tapi sudah kita copot, belum kita kerjain. Dan ini ada Oppo 3s juga mati total ya. Tapi bukan ini yang mau kita bahas. Apa? Nah, ini iPhone 8. Jadi bagi kalian ya yang mungkin di akhir 2021 ini ingin memiliki iPhone 8 ini, khususnya bagi pemula yang menggunakan iPhone, ya sekaranglah saat yang tepat untuk memiliki ya, karena harganya yang dulu itu di atas 10 juta, sekarang sudah sangat terjangkau ya. Karena di akhir 2021 ini harganya sudah 2 jutaan ya, 2.700.000 atau 2.600.000 itu yang 64 giga. Jadi kalau mungkin nanti nunggu yang lebih murah lagi ya 2022, kemungkinan harganya ada di kisaran 1 jutaan, entah itu 1.900.000 atau mungkin 1.950.000 1 tahun lagi yang akan datang. Tapi bagi pemula ini masih cukup worth it ya, karena iOS-nya sudah mendukung iOS yang terbaru, tentunya iOS 15. Tapi untuk sementara memang saya tidak berani untuk update iOS 15 karena masih ada bug. Dan di iPhone XR tuh kebanyakan malah sinyalnya hilang ya. Jadi ini masih di iOS 14.6 ya, iOS 14.6 dan sebenarnya ada pembaruan ke iOS. Kita cek iOS 14.7.1. Ini iOS yang terbaru sebenarnya, tapi belum kita perbarui juga ya, takutnya nanti baterainya malah bermasalah. Kenapa? Karena ini baterainya sudah servis ya, sudah 76%. Tapi sekali lagi bagi kalian yang mungkin ingin memiliki iPhone 8 yang masih cukup worth it ini ya, silahkan aja saatnya bagi pemakai iPhone yang masih pemula tentunya. Karena ini kebetulan juga saya dapat mulus ya, mulus. Tapi perlu diingat ya, kalau bisa kalian cari yang second. Di banyak kok rekomendasi HP iPhone 8 ini yang second yang masih cukup mulus dan kameranya juga masih cukup bagus. Intinya satu aja, coba cari kalian yang LCD-nya masih original, fingerprintnya masih oke. Karena kalau LCD nggak original itu harganya bakalan jatuh. Justru saat ini kalau LCD tidak original harganya di kisaran bisa jadi itu di 2 juta atau 2.100.000 ya. Apalagi dengan fingerprint yang kemungkinan tidak bisa misalnya, itu akan lebih jatuh lagi, bisa harganya tinggal di bawah 2 juta atau bisa 1,5 atau 1,7 ya kalau fingernya tidak ini. Ini tentunya harga rekomendasi saya ini di kalangan pedagang ya, tapi kalau di mungkin langsung ke user ya mungkin pandai-pandai kalian nego lah, pandai-pandai kalian nego. Apakah mungkin ditawarkan dengan harga 27, kalian nego di 24, mungkin akan dikasih. Tapi sekali lagi kalau untuk iPhone 8 usahakan kalian mencari kalau bisa yang original dan baterainya jangan sampai yang 100% ya. Intinya baterainya jangan sampai servis dan jangan sampai 100%. Cara ngeceknya di mana? Kalian coba aja cari di Battery Health ini loh. Nah, ini kalau kesehatan baterainya ini sudah servis, maka sebentar lagi kemungkinan 3 atau 4 bulan lagi kalian harus ganti baterai, dan itu yang original ya harganya lumayan ya, bisa mendekati 1 juta kalau kalian ganti di iBox. Tapi kalau yang ori-orian ya mungkin ori distributor dengan kualitas ori ya, bukan kualitas Apple. Kalau beda lagi, kalau memang Apple punya kualitas tentunya ya itu tadi 1 juta lebih. Tapi kalau kualitas mendekati yang original yaitu bisa 400 atau 500.000, tapi ya tidak setahan dan sekuat yang original Apple lah. Jadi diusahakan, kalau kenapa kok saya sarankan baterainya jangan sampai 100%, artinya kalau iPhone 8 baterainya 100% itu tanda tanya, kenapa? Berarti sudah pernah ganti baterai, karena HP ini sudah di atas 3 tahun tentunya. Tapi kalau baterainya itu di kisaran 80 sampai 90%, nah itu malah justru worth it ya. Kemungkinan adalah pemakainya normal dan tidak digunakan untuk ngegame maksudnya. Jadi dan juga cek di kamera depan belakang.
dan juga konektor cas apakah juga masih berfungsi dengan bagus. Dan yang lebih kalian pertimbangkan dan perlu kalian ketahui adalah saat pembelian, kalau memang itu beli second, usahakan itu iCloud dalam keadaan kosong ya. Ini iCloud. Jadi kalian bisa cek aja di pengaturan. Setelah itu kalian paling atas itu kan pasti ada iCloud. Usahakan iCloudmu kosong dan reset di tempat. Jadi kalau bisa adalah yang reset itu yang punya HP sebelum di tanganmu ya, sebelum kalian melakukan pembayaran. Karena kalau nanti kalian yang reset dan ternyata itu iCloud-nya nyangkut, maka kalian harus mengeluarkan budget atau dana yang justru harganya di atas harga iPhone. Bisa 3 juta sampai 4 juta itu untuk mengeluarkan iCloud-nya saja. Kalau memang itu iCloud-nya nyangkut ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah siapa tahu HP-mu adalah HP bypass. Kalau masih, usahakan walaupun iCloud dalam keadaan kosong, reset ulang ya. Karena kalau iPhone bypass itu iCloud-nya ya tetap kosong, tapi setelah direset nanti iCloud yang sebelumnya pasti nyangkut. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kalian memang berburu iPhone bekas yang kualitasnya masih oke ya. Rekomendasi saya di iPhone 8 karena harganya sekarang sudah cukup murah. Mungkin pertimbangan-pertimbangan lain ya. Pertimbangan-pertimbangan lain, usahakan kardus atau kotak ya. Kotak itu sesuaikan dengan IMEI-nya. IMEI yang ada di HP dengan kotaknya. Itu usahakan IMEI dengan apa yang ada di HP, di iPhone-mu itu sama ya. IMEI. Dan juga coba kalian cek SIM tray. SIM tray itu mana? SIM tray itu ini sebentar. Kalau iPhone-mu masih original, maka di SIM tray ini, di tempat kartunya, ini akan ada nomor IMEI ya. Di tempat kartunya akan nomor IMEI. Jadi jarang juga yang tahu, kalau memang itu bukan pemakai iPhone biasanya tahu. Di SIM tray atau tempat SIM ini ada nomor IMEI yang harus sesuai dengan nomor IMEI yang ada di sini. Kalian bisa cek di bintang pagar 06 pagar. Ya, nomor IMEI yang ada di perangkatmu harus sesuai dengan IMEI yang ada di SIM tray ya. Karena bawaannya ini SIM tray pasti selalu ada IMEI-nya. Kalau misalnya IMEI-nya itu tidak ada yang di sini, ada kemungkinan adalah memang SIM tray-mu sudah pernah diganti, atau mungkin nggak ada sinyal terus diganti SIM tray akhirnya ada sinyal, atau mungkin memang pernah dibongkar. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan. Memang ini hal sepele, tapi apa salahnya kalau memang kalian membeli itu dalam keadaan original semua. Selain kotak ya. Dan juga yang perlu kalian perhatikan itu untuk adapter atau konektor cas. Bukan konektor cas ya, kabel cas, kabel data lah. Itu kalau bisa coba tanyakan dan pastikan itu kabel datamu masih original juga, walaupun itu ada yang patah-patah. Contohnya, ini anggap saja iPhone, kabel iPhone ya. Kabel iPhone itu biasanya rentannya adalah di atas chargernya. Chargeran ini adalah mudah patah. Walaupun itu mudah patah, kalian perlu ingat harga originalnya itu di atas 300.000 ya. Pokoknya antara 300 sampai 500.000 lah, tergantung. Kalau kalian beli di iBox bisa 350.000 atau 400.000. Kisaran harganya seperti itu untuk kabel cas saja. Dan untuk adaptornya ya di kisaran 400 sampai 450.000 ya. Untuk adapter atau batok casnya. Jadi usahakan walaupun itu sudah rusak, sudah boncel-boncel dan kabelnya itu sudah patah-patah, kalau bisa ya kalian minta yang originalnya ya. Karena ini nanti kalau hanya sekedar itu aja kan bisa disolasi ya. Itu lebih cepat untuk ngecasnya. Jadi itu aja sebenarnya beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam berburu iPhone ini. Bagi kalian yang mungkin saat ini lagi ngidam iPhone dan dulu tidak terbeli ya, coba aja kalian gunakan atau kalian berburu iPhone 8 yang harganya sudah sangat terjangkau ya. Dan harga iPhone 8 ini biasanya adalah di bawahnya iPhone 7 Plus ya. Kalau iPhone 7 Plus itu yang besar ya, walaupun itu seri sebelumnya iPhone 7 Plus itu biasanya harganya lebih mahal daripada iPhone 8 ya. Itu saja sebenarnya.
Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya bagi kalian para user yang atau pemula yang ingin menggunakan iPhone. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih.